Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah di jantung kota Banda Aceh. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi masyarakat Aceh, ia adalah saksi sejarah, ia adalah simbol peradaban. Sejak dulu, masjid ini memiliki arti yang sangat dalam. Keberadaannya menjadi penanda penting bagi perjalanan panjang Aceh. Banyak cerita terukir di setiap sudutnya, kisah tentang iman, perjuangan, dan harapan. Masjid ini adalah warisan yang tak ternilai harganya. Sejarah mencatat, masjid ini pertama kali didirikan pada masa Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda yang agung membangunnya sekitar tahun 1612 Masehi. Beliau adalah pemimpin besar yang membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Masjid yang asli konon dibangun dengan struktur kayu. Atapnya terbuat dari daun rumbia, sederhana namun penuh makna. Ini adalah pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan pada masanya. Tempat di mana rakyat dan sultan bertemu, berdiskusi, dan beribadah bersama. Pada era Sultan Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama dari berbagai penjuru dunia datang untuk belajar dan mengajar di sini. Masjid ini menjadi mercusuar ilmu di Asia Tenggara. Dari sini, ajaran Islam menyebar luas. Anak-anak muda Aceh dididik untuk menjadi generasi yang taat dan cerdas. Masjid ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun jiwa dan akal budi masyarakat Aceh saat itu. Keberadaan masjid ini pada masa itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam Kesultanan Aceh. Ia menjadi simbol identitas, simbol kekuatan spiritual dan budaya masyarakat Aceh. Masjid ini adalah jantung dari kehidupan sosial dan religius. Setiap kebijakan penting seringkali diumumkan dari mimbar masjid. Sultan Iskandar Muda menjadikan masjid ini sebagai pusat yang mempersatukan umat. Sebuah warisan yang terus hidup hingga kini, menginspirasi generasi penerus. Namun, kedamaian Aceh tidak berlangsung selamanya. Ambisi kolonial Belanda mulai mengancam kedaulatan Kesultanan Aceh. Perang Aceh pun meletus. Sebuah perlawanan gigih rakyat Aceh mempertahankan tanah airnya. Masjid Raya Baitur Rahman, sebagai simbol utama kekuatan dan persatuan Aceh, tak luput dari sasaran. Belanda tahu, untuk menaklukkan Aceh, mereka harus meruntuhkan simbol-simbol kebanggaannya. Masjid ini menjadi saksi bisu pertempuran sengit yang terjadi. Pada agresi militer Belanda yang kedua, tepatnya tanggal 10 April 1873, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar habis oleh tentara Kanil. Peristiwa ini menyulut kemarahan besar rakyat Aceh. Hati mereka terluka, simbol suci mereka dihancurkan. Pembakaran masjid ini justru semakin mengobarkan semangat jihad melawan penjajah. Perlawanan rakyat Aceh menjadi semakin kuat dan terorganisir. Mereka tidak rela tempat ibadah mereka dinistakan begitu saja. Ini adalah harga diri yang diinjak-injak. Melihat perlawanan Aceh yang tak kunjung padam, Belanda menyadari kesalahannya. Mereka mencoba mengambil hati rakyat Aceh. Jenderal Karel van der Heyden, gubernur militer Belanda, kemudian mengambil inisiatif untuk membangun kembali masjid tersebut. Pembangunan ulang dimulai pada tahun 1879. Batu pertama diletakkan sebagai tanda niat baik, meski banyak yang meragukannya. Belanda berharap, dengan membangun kembali masjid, kemarahan rakyat Aceh akan mereda. Masjid baru ini dirancang oleh arsitek Belanda, Gerrit Bruins. Desainnya mengadopsi gaya arsitektur Mughal India, sangat berbeda dengan masjid asli yang berstruktur kayu. Awalnya, masjid ini hanya memiliki satu kubah. Pembangunan selesai pada tahun 1881. Meskipun masjid kembali berdiri, perasaan rakyat Aceh campur aduk. Ada yang menerima, ada yang tetap curiga. Namun, masjid ini kembali menjadi pusat kegiatan ibadah, meski dengan wajah dan sejarah baru yang penuh luka. Seiring berjalannya waktu, Masjid Raya Baitur Rahman terus mengalami perkembangan. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan ruang ibadah yang lebih besar semakin terasa. Jumlah jamaah terus bertambah. Masjid ini bukan hanya milik Banda Aceh, tapi milik seluruh rakyat Aceh. Keinginan untuk memperindah dan memperluas masjid ini terus bergema. Ini adalah wujud syukur dan komitmen untuk menjaga warisan berharga ini. Setiap perubahan direncanakan dengan matang. Beberapa kali perluasan dilakukan untuk menambah daya tampung masjid. Antara tahun 1935 hingga 1936, 2 kubah baru ditambahkan di sisi kanan dan kiri. Masjid menjadi semakin megah dengan total 3 kubah. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,
Antara tahun 1958 hingga 1965 dilakukan perluasan besar lagi. 2 kubah lagi ditambahkan, beserta 2 menara baru. Masjid Raya Baitur Rahman kini memiliki 5 kubah, mencerminkan keagungannya yang terus bertumbuh. Perluasan tidak berhenti sampai di situ. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah kembali melakukan renovasi dan perluasan signifikan. 2 kubah lagi ditambahkan, sehingga total menjadi 7 kubah seperti yang kita lihat sekarang. Beberapa menara baru juga dibangun, menambah kemegahan masjid. Pelataran masjid diperluas dan dilapisi marmer. Payung-payung raksasa seperti di Masjid Nabawi, Madinah, juga dipasang di halaman masjid. Ini memberikan kenyamanan bagi jamaah. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman tampil dengan wajah yang sangat anggun dan memukau. Dengan 7 kubah hitamnya yang khas, menara-menara yang menjulang tinggi, serta halaman yang luas dan indah. Masjid ini mampu menampung puluhan ribu jamaah sekaligus. Fasilitas modern melengkapi kemegahannya. Ia bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang menarik banyak pengunjung. Perpaduan antara sejarah, arsitektur, dan spiritualitas terasa begitu kuat di sini. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah bencana dahsyat melanda Aceh. Gempa bumi berkekuatan besar disusul gelombang tsunami menerjang pesisir Aceh, termasuk Banda Aceh. Ratusan ribu nyawa melayang, rumah-rumah hancur, kota porak-poranda, duka menyelimuti seluruh Aceh. Dunia terkejut melihat dampak kerusakan yang begitu parah. Ini adalah ujian terberat bagi rakyat Aceh, sebuah tragedi yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah. Di tengah kehancuran yang meluas, Masjid Raya Baitur Rahman berdiri kokoh. Ajaibnya, masjid ini selamat dari amukan gelombang tsunami, hanya sedikit kerusakan yang dialaminya. Padahal, bangunan-bangunan di sekitarnya luluh lantak rata dengan tanah. Ribuan orang mencari perlindungan di dalam masjid ini. Mereka berlindung dari terjangan air bah yang mengerikan. Masjid ini menjadi tempat aman di tengah keputusasaan, saksi bisu dari kekuatan alam yang luar biasa. Keberadaan masjid yang tetap utuh ini menjadi simbol harapan, simbol kebesaran Tuhan bagi rakyat Aceh yang sedang berduka. Banyak yang meyakini ini adalah mukjizat, perlindungan ilahi bagi rumah Allah. Peristiwa ini semakin memperteguh keimanan masyarakat Aceh. Di tengah kehilangan dan penderitaan, mereka melihat secercah cahaya. Masjid ini menjadi penguat semangat untuk bangkit kembali, membangun kembali kehidupan dan tanah Aceh yang mereka cintai. Hingga hari ini, Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjadi ikon utama Aceh. Ia bukan sekadar bangunan fisik, ia adalah jiwa rakyat Aceh. Simbol dari kejayaan masa lalu, perjuangan melawan penjajah, keteguhan iman, dan ketahanan menghadapi bencana. Masjid ini adalah warisan yang terus dijaga, tempat di mana doa-doa dipanjatkan, tempat di mana sejarah terus dikenang. Masjid Raya Baitur Rahman adalah jantung Aceh yang tak pernah berhenti berdetak, saksi abadi perjalanan sebuah bangsa.